Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di studio Teori Bintang bersama Bintang. Hidup lebih optimis, lebih bersyukur dan bermanfaat untuk umat manusia. Karena setiap manusia adalah bintang yang ada di dalam dada kita. Dan manusia adalah pilihan Tuhan yang akan terus-menerus bersinar cahayanya sampai mati. Oke, wah luar biasa hari ini ya guys ya, udah dengerin uh, studi teori bintang ini. Semoga tambah semangat, tambah optimis hidup ini, dan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan bagi yang memiliki masalah-masalah segera dihilangkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau dunia kampus secara utuh, tapi memang bertahap ya cara penyampaiannya, dimana kita telah mengenal kampus itu sebagai sebuah institusi atau pendidikan tinggi yang menjadi tumpuan bagi lulusan SMA atau SMK yang sederajat untuk menggali ilmu di dunia pendidikan tinggi. Jadi kampus itu ada 5 guys jenisnya ya, macam-macam memang. Terutama untuk adik-adik yang baru lulus SMA nih, yang mau melanjutkan kuliah, itu kita harus mengenal dunia kampus. Yang pertama adalah universitas ya. Universitas, kemudian ada institut, kemudian ada politeknik, kemudian ada sekolah tinggi, dan kemudian ada akademi. Nah, guys, itu tiap jenisnya itu macam-macam. Jadi kalau adik-adik ingin istilahnya melanjutkan S1, S2, S3. S1 itu adalah sarjana, S2 adalah magister, yang S3 adalah doktor. Jadi itu tingkatannya kalau untuk kuliah. Jadi setelah S3 adanya S-teler. Waduh, ada lagi teler nanti kalau lebih dari S3. Sedangkan gelar kalau S1 itu biasanya sarjana, tergantung. Misalnya dia sarjana akuntansi ya SAK, sarjana manajemen SM, sarjana matematika dan seterusnya. Itu ada jenis-jenis gelarnya tergantung keilmuan yang adik-adik nanti ambil. Dan di samping itu di universitas juga saya menerangkan universitas dulu ya. Universitas itu terdiri dari berbagai macam fakultas. Jadi banyak fakultas gitu. Ya, ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas teknik, ada fakultas pertanian, ada fakultas kedokteran, ada fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas humaniora dan seterusnya ya. Banyak sekali. Nah, adik-adik nanti kalau ingin kuliah misalnya di keilmuan manajemen misalnya, fakultas ekonomi dan bisnis, berarti ngambil prodi atau jurusan manajemen. Jadi di setiap fakultas itu pun banyak sekali guys, ada banyak prodi atau program studi yang dibimbing oleh Kaprodi. Kaprodi itu adalah kepala program studi. Sedangkan jurusan itu dibimbing oleh KPS atau kepala ketua program studi dengan ketua jurusan atau kanjurusan. Jadi cuman jurusan biasanya lebih banyak lagi anunya, di dalamnya ada spesifikasinya. Tapi kalau kaprodi ya misalnya manajemen aja gitu. Tapi rata-rata sama. Jadi tergantung di fakultas itu dia bisa menggunakan jurusan, bisa menggunakan prodi program studi. Oke. Untuk adik-adik yang baru lulus di SMA atau SMK yang sekarang lagi mencari kampus, negeri dan swasta itu sama aja adik-adik. Jadi yang penting kita tetap punya semangat kuliah. Sudah luar biasa karena adik-adik ini adalah calon pemimpin bangsa ya.
Jadi tetap harus memiliki semangat untuk kuliah. Ya kalau memang mungkin ada belum ada biaya, ya bisa menggunakan beasiswa. Sekarang banyak sekali beasiswa di perguruan tinggi, ada baik beasiswa bidik misi bagi mereka yang ekonomi lemah ya. Kemudian ada juga beasiswa macam-macam, ada dari perusahaan-perusahaan dan banyak sekali yang lain. Bisa juga di setiap universitas kadang ada beasiswanya juga. Beasiswa kampus tersebut menyediakan, jadi bisa dicek informasinya. Oke. Kemudian kalau di universitas adik-adik itu dipimpin oleh seorang rektor ya. Nah, di rektor itu adalah biasanya memiliki wakil, ada wakil rektor bagian akademik, itu satu, wakil rektor satu, wakil rektor dua biasanya bagian umum administrasi dan keuangan, wakil rektor 3 biasanya kemahasiswaan, wakil rektor 4 biasanya kerjasama, biasanya seperti itu. Nah di fakultas itu dibimbing oleh dekan, adik-adik, dekan. Saya ini dekan juga, saya dekan di salah satu kampus di Malang yang bernama Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, dan saya dekan di sekolah Pascasarjana. Dan di setiap dekan itu juga punya wakil dekan ataupun pembantu dekan. Biasanya sih menggunakan wakil dekan istilahnya, bukan pembantu, karena bukan pembantu rumah tangga ini. Jadi wakil dekan juga ada yang ngurus akademik, ngurus macam-macam ya, tergantung ini ya. Kemudian di dekan itu biasanya memiliki struktur di bawahnya itu ada kaprodi atau ketua program studi. Jadi adik-adik kalau nanti kuliah, kemudian nanti yang menentukan mata kuliah semester 1, 2, 3 itu semuanya dari prodi, program studinya, jadi itu ketua program studinya. Jadi misalnya semester 1 berapa SKS. Oh ya, SKS itu adalah satuan kredit semester. Jadi rata-rata maksimal satu semester itu SKS-nya 24. Nah, itu 24 itu paling banyak adik-adik. Kemudian mata kuliah, misalnya mata kuliah pengantar ekonomi mikro misalnya, atau pengantar matematika bisnis atau misalnya, atau mata kuliah bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa Inggris, itu biasanya ada 3 SKS, 2 SS dan seterusnya. Itu tergantung bobotnya masing-masing, itu yang nentuin studi. Nah, ada berapa semester sih untuk kuliah sampai S1? Ya paling tidak rata-rata itu 8 semester ya, atau 4 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 2 semester. Semester ganjil, yaitu semester ganjil biasanya mulai September sampai Desember. Kemudian Januari itu biasanya dapat nilai atau setelah ujian di semester ganjil. Kemudian semester genap biasanya mulainya itu Februari atau Maret sampai dengan Juni atau Juli, tergantung masing-masing kampusnya adik-adik. Nah itu ada semester ganjil sama semester genap, ada totalnya 8 semester ya rata-rata untuk S1. Biasanya itu ditempuh dalam waktu 4 tahun ya, kalau paling cepat 3,5-4 tahun seperti itu ya. Tapi jangan sampai 7 tahun, karena 7 tahun adalah masa DO, nanti kebablasan DO kasihan orang tua. Jadi S1 itu seperti itu, maksimal 7 tahun atau 14 semester. Nah ada juga di satu kampus universitas itu ada juga diploma, ada diploma 3, seperti itu. Ada diploma, biasanya gitu, kalau diploma 3 ya 3 tahun aja. Biasanya diploma itu ya memang gelarnya berbeda ya, kadang-kadang tidak ada, misalnya AMD ya, A5dia gitu gelarnya. Nampaknya di kampus-kampus universitas sekarang juga ada istilahnya program terapan. Jadi ada semacam kayak keahlian khusus, misalnya keahlian misalnya ekspor impor, keahlian bisnis, keahlian teknik elektro, keahlian sekretaris dan sebagainya. Itu biasanya ada lagi di dalam universitas itu, tetapi itu biasanya tidak bergelar. Jadi untuk praktisi aja, karena mereka banyak praktek. Oke, kembali lagi istilahnya kalau di dunia kampus itu kalau ada manggil nanti itu biasanya bapak atau ibu dosen. Nah, bukan lagi bapak ibu guru. Kalau guru itu dulu di SD, SMP, SMA ya kan, ataupun TK. Nah, kalau saya dulu kuliahnya di S1, S2-nya di Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang. Kemudian saya ambil S3-nya di University of New England. Nah, kalau di luar negeri panggilan untuk dosen itu my lecture, atau bisa juga my professor. Jadi, apa bedanya lecture dan profesor? Nanti saya terangkan. Oke.
Jadi kembali lagi tadi, kalau adik mau memanggil dosen itu bapak, ibu dosen, biasanya kalau WA atau SMS ya ada etikanya gitu. Selamat siang bapak dosen, selamat siang ibu dosen, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah saya. Itu bahasanya dengan yang santun gitu. Soalnya kalau bahasanya nggak santun ya sama aja kita mau ngomong sama orang tua kita. Kalau ngomong kepada orang tua kita nggak kasar kan, orang tua kita kan ya gimana gitu kan. Masa orang tua kita, Pak ini tugasnya Pak, WA kayak gitu kan ya, orang tua kita kan juga sama gitu. Jadi ada etikanya. Kemudian biasanya kalau sekarang itu online itu ya, jadi lebih banyak online, kuliahnya tidak tetap muka langsung karena kondisi corona. Nah oleh karena itu adik-adik harus banyak-banyak untuk persiapan untuk mempelajari materi-materinya itu dari dosen itu apa bukunya. Misalnya bukunya apa? Misalnya bukunya tentang mata kuliah apa? Nah, ini namanya buku ya. Buku itu ada judul, ada penerbitnya nih seperti ini. Nah, juga mungkin ada jurnal. Nah, jurnalnya seperti ini. Jurnal ya. Jurnal itu gabungan dari hasil penelitian. Nah, ini namanya buku. Nah, jadi ada dua hal yang paling penting dalam dunia pendidikan tinggi, adik-adik. Yang itu adalah buku dan jurnal, itu adalah namanya landasan teori atau referensi yang akan menjawab tugas-tugas dari dosen. Jadi setiap dosen itu akan memberikan tugas. Nah, nanti kalau ada disuruh ngumpulin banyak-banyak baca buku baik cetak maupun elektronik. Kalau elektronik bisa buka di Google Book adik-adik ya. Di Google Buku itu bisa diklik, kemudian ketik aja misalnya pengantar ekonomi makro, pengantar ekonomi mikro, pengantar pertanian, kedokteran sebagainya ya. Buku memang di Google Book itu ya nggak gratis, berbayar ya, tetapi setidaknya kan kita tahulah sedikit tentang isi dari buku itu. Tapi kalau ingin full book semuanya ya harus bayar. Google Book itu kan hanya sebagai istilahnya semacam sampel. Oke. Jadi itu tadi adik-adik, jadi harus ada dua ya. Jadi ini yang terutama untuk S1 mengerjakan kuliah itu banyak tugas dari dosen itu biasanya online ya. Jadi di dalam itu biasanya membuat makalah. Makalah itu apa sih? Makalah itu kayak kumpulan, kayak tulisan gitu. Jadi biasanya makalah itu ada pendahuluan, isi, ada penutup, dan ada daftar pustaka. Nah, waktu membahas tentang masalah isi ya, adik harus itu tadi banyak baca jurnal atau buku apa yang ditugaskan oleh dosen, jadi lebih mantap lagi jawabannya biar dapat nilai A. Oh ya, nilai di perguruan tinggi itu ada A, ada B+, ada B, ada B+, ada B, ada C+, ada C, ada D+, ada D, dan terakhir E. Nah, itu berarti ya nggak lulus, tenor ya. Jadi kalau bisa nilainya minimal B lah, jangan sampai ada C, ada D ya. Karena nanti untuk S1 kan ada D, kalau ini untuk S2 itu nanti juga harus ada syaratnya minimal IP-nya berapa, 3,0 misalnya. Kemudian nanti S2 itu 2 tahun ada adik, setelah itu nanti kalau S3 itu 4 tahun sampai 7 tahun seperti itu. Jadi itu semuanya berjenjang seperti itu. Nah, kembali lagi tadi tugas-tugas dosen tadi itu dikerjakan dengan cepat adik-adik, jangan sampai malas. Kemudian jangan copy paste. Copy paste itu misalnya cuma mau ngambil ngopi dari punya orang di internet, kemudian untuk kita serahin tugas dosen ke tugasnya kita ke dosen, itu nggak benar, itu namanya plagiat adik-adik. Itu berbahaya, itu nggak boleh. Beberapa kampus sekarang udah menerapkan kalau copy paste itu akan diberi nilai E. Bahkan kalau di Australia dulu saya kuliah itu dulu kalau ketahuan plagiarisme kayak gitu ya langsung nggak lulus mata kuliahnya adik-adik. Nah, sekarang juga gitu, di Indonesia sudah mulai ketat, jadi jangan copy paste. Jadi pendapat kita itu apa, kita sampaikan di ketikan itu tadi di makalah, tapi jangan persis semuanya dicontoh. Apa itu copy paste? Yaitu menjawab lebih dari 3 baris itu persis plek itu jawabannya. Misalnya teman-temannya adik-adik itu menjawab misalnya apa yang dimaksud dengan UMKM, adalah gini, pendapat saya adalah gini. Saya mewawancari UMKM di misalnya di desa saya. Nah, itu di copy paste sama kalian. Tugasnya persis sama temannya. Itu namanya copy paste ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, dan juga
Makanya kalau saya memberikan tugas kepada mahasiswa biasanya tugasnya buat video. Video perorangan, soalnya apa, kalau video perorangan nggak mungkin bisa bohongin kan sendiri. Jadi kalau copy paste kayak gitu, aduh kelihatan susah juga gitu. Makalah kadang-kadang bagus banget tapi ternyata dia nyontoh gitu loh. Tapi kalau video dia kan ngomong sendiri kayak jadi presentasi gitu kan, makalahnya dia dia nggak akan bohong gitu. Jadi biasanya tugas-tugas untuk mahasiswa saya baik S1 kan S2 juga gitu. Terus dalam kuliah itu satu semester itu ada istilahnya ada tugas-tugas tadi, ada tugas terstruktur itu tadi kayak buat makalah, buat makalah, kemudian ada juga yang tugas apa namanya, tugas misalnya membuat suatu kelompok, kadang-kadang suruh buat kelompok, biasanya dikerjain rame-rame gitu. Tapi ya itu tadi biasanya ada yang iuran ngasih makan, ngasih uang aja, terus yang ngetik cuma satu orang atau yang ngetik cuma 2 orang aja, lainnya 3-5 orangnya santai, ya nggak apa-apa asal kerjasama gitu. Tapi jangan sampai udah nggak mau ngetik, nggak mau urunan makanan kan ngasih ya. Nah dalam belajar online seperti ini ya gimana, nggak bisa ketemu ya diatur aja lah, misalnya gitu kelompok baiknya gimana. Kemudian ada juga di kampus itu ada istilahnya UTS itu adalah ujian tengah semester atau middle test gitu ya. Nah, itu UTS itu biasanya pada pertemuan ke-7 jadi satu semester itu rata-rata pertemuannya ada sekitar 14 tatap muka, ada 14 pertemuan, satu minggunya satu kali ya. Misalnya mata kuliah pengantar ekonomi atau pengantar bisnis itu satu kali minggu, nanti ada mata kuliah lagi, jamnya itu beda-beda, ada yang jamnya pagi, siang, sore, malam, bahkan ada yang malam. Itu kan tergantung pengatur dari jadwalnya dosennya ya, dari prodinya atau program studinya. Nah itu UTS itu ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir ada itu namanya UAS atau final exam atau ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu adalah seluruh materi-materi yang pelajari selama satu semester diujikan lagi gitu. Jadi ada ujian juga yang menjawab soal pertanyaan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 mengapa bisnis itu penting bagi setiap orang, misalnya pertanyaan itu jawab menurut pendapat kita. Terus ada juga suruh buat makalah, kadang-kadang siap buatkan makalah gini-gini, dan tergantung dosennya deh. Jadi tapi kalau soal hitung-hitungan kayak misalnya ekonomi mikro atau makro gitu-gitu ya hitung-hitung, atau matematika ekonomi atau apa gitu kan, di situ ada soal jika X sama dengan sekian, 2 sama dengan sekian sebagainya, tentukan gini-gini, itu hitung-hitungan ada. Apalagi akuntansi tadi ada, itu kan otomatis kan harus membuat lacur T dan sebagainya. Oke, jadi itu seperti itu. Nah setelah itu akumulasi nilai itu ada dimasukkan ke sistem informasi manajemen ya. Di dalam setiap kampus itu punya namanya sistem informasi akademik. Nah kemudian nilainya dari nilai tugas tadi adik-adik, kemudian UTS, UAS digabungin. Oh ya jangan lupa kuliahnya harus absen. Kalau absen itu maka ya walaupun mungkin nggak terlalu bisa menjawab pertanyaan dosennya, tapi kalau rajin absen nilainya lumayan bagus. Tapi kalau nggak absen nanti nilainya terot. Absen paling nggak 80% ya adik-adik ya kalau bisa. Jadi misalnya ya paling tidak kalau mau lupa nggak absen ataupun ini ya sekitar 4 aja lah, jangan lebih dari 5 pertemuan ya. Jadi saran saya sih gitu. Jadi karena itu kan nanti soalnya online kelihatan semuanya berapa yang jadi kadang-kadang kita dosen juga bingung, dia tuh bagus menjawabnya tapi nggak pernah absen, nilainya juga jelek juga kadang-kadang karena itu udah otomatis online. Oke, di dunia kampus juga kita mengenal istilahnya setelah tadi semester 1, semester 2 biasanya masih paket adik-adik, jadi masih belum itu sudah ditentukan oleh kampus. Tapi nanti biasanya udah semester 3, 4, 5 itu tergantung IP kumulatif. Jadi misalnya kalau IP kumulatifnya 3,5, 3, ke atas ya bisa ambil 24 SKS semester 3-nya misalnya. Tapi kalau IP-nya cuma 2,5 ke atas sampai 2, ya itu minimal 2,5 ya ngambilnya cuma misalnya 18 SKS. Nah itu tergantung, itu ada aturannya seperti itu. Nah kalau IP-nya cuma 2,01 ya semakin sedikit sekali. Nah nanti jadinya berakibat lulusnya lama. Jadi ada semangat bagaimana cara untuk belajar yang baik. Itu tadi kita harus selalu membaca buku dan jurnal, terus bagaimana tadi yang sudah saya ceritakan. Dan kalau membaca buku intinya itu baca judul, daftar isinya dulu, jangan baca isinya buku, daftar isinya bab ini membahas apa, bab ini membahas apa. Itu ada bab, ada subbab, itu dibaca dulu. Setelah itu baru ada baca isinya di garis bawah atau di stabilo yang penting-penting, kemudian ada diketik ulang atau gimana, dicatat sendiri, sehingga nanti akan menjadikan catatan bagi adik-adik untuk seumur hidup adik-adik. Jadi misalnya nanti kalau udah lulus buku itu masih bermanfaat.
Kemudian jangan lupa tetap semangat walaupun kondisi sekarang corona, tetap semangat untuk belajar ya adik ya. Jadi semester 1 apalagi ada nanti masuk universitas itu harus memiliki semangat yang tinggi karena itu menyangkut nanti semester 2 mengambil beberapa SKS dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin untuk saat ini itu dulu karena ini kita pecah-pecah ya videonya biar nanti kita akan terangkan selanjutnya biar lebih detail lagi bagaimana untuk semester 2, 3, 4, 5 sampai ada skripsi, bagaimana itu menghadapi dosen yang killer dan sebagainya nanti akan saya terangkan lebih lengkap lagi di episode berikutnya ya. Ini episode yang agak panjang nih. Oke, selamat pagi ya Dede dan tetap semangat. Jaya selalu, tunjukkan kalian hebat, tunjukkan kalian ada bintang yang akan memberikan apa ya istilahnya kebanggaan bagi orang tua kalian dan leluhur kalian, kampung halaman kalian. Oke, selamat pagi, bye bye.